Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i al-Asy'ari fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk di hadis yang ke-10 dalam bab tidak berlebihan di dalam beribadah. Wa an Abi Rib'iyyin Hanzalah ibn Rabi'i al-Usayyidi ya, al-katibi ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah, qultu nafaqa Hanzalatu, qala subhanallah ma taqulu, qultu takunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya 'ainin, fa idza kharajna min 'indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsira. Qala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fa wallahi inna lanalqa mithla hada, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqultu nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dzaka, qultu ya Rasulullah nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal 'aini, fa idza kharajna min indika afasnal azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa alaihi indi wa fi dzikri la safahaskumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan thalatha marratin. Dari Abi Rabi' Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi. Hanzalah bin Rabi' ini al-Usayyidi adalah salah seorang sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah ingin menulis surat dan sebagainya, maka Hanzalah ini yang menjadi sekretaris, tukang tulis. Atau ada ayat turun, ya, ayat turun, maka Rasul membacakan ayat tersebut. Salah satunya yang menulis adalah Hanzalah ibn Rabi' al-Usayyidi. Nah, zaman dulu nulisnya di mana? Nulisnya di apa namanya nih, kulit pohon, di kulit binatang, nulisnya begitu. Nah sekarang, kalau sekarang kan kita nulisnya di mana? Di kertas.
Bahkan lebih canggih lagi nulisnya di handphone. Ya, zaman dulu kita bahari tahun 90, apalagi tahun 80-an, kalau hendak kirim surat bisa seminggu baru nyampe. Nelpon mahal, terus apa lagi? Telegram kan? Telegram, hendak cepat telegram. Nah, sekarang tidak perlu jauh-jauh, tinggal tulis sambil berapa. Bahkan lebih canggih lagi, bukan hanya tulisan, suara bisa nyampe ke ujung dunia sana. Bahkan bukan hanya suara, gambarnya kelihatan. Gambar orangnya di sana bisa bertelepon-teleponan, melihat-lihatan. Makanya ulun terus terang aja kalau lawan anak nih, menyekolahkan anak ke Hadramaut hampir masuk 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun nih, tinggal berapa bulan lagi 2 tahun. Itu biasa-biasa aja, kada rindu-rindu banar. Kenapa? Karena rancak aja berteleponan, melihat-lihatan. Dunia parak banar rasanya zaman sekarangnya. Jar orang bahari, dunia tak sebesar daun kelor. Ternyata benar, daun kelor ganar. Ya, sekarang dunia ada di genggaman kita, nyaman banget. Hendak hendak ngirim uang, ndak repot-repot. Bahari kalau ngirim uang pakai wesel bisa seminggu nyanyar nyampe. Sekarang ada perlu kita hendak berumrah tuh, nggak usah bawa duit dari sini, nggak perlu nukar duit, bawa ATM aja, ATM pisah sampai di Mekah Madinah, masukkan kartu ATM kita di Indonesia, bawa ke sana, picik, hendak duit berapa keluar dia real, hanya kartu aja sih jadi bawa. Nah, kecanggihan zaman sekarang. La ilaha illallah. Nah, terkadang nggak pakai kartu, tinggal main di HP aja, nyampe duitnya di sana. Ya. Nah, jadi Hanzalah bin Ar-Rabi' Al-Usayyidi ini adalah salah satu sekretaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menulis surat atau yang menulis ayat-ayat yang turun kepada Nabi, beliau salah satunya. Hanzalah bercerita, kata Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar pernah bertemu denganku. Ini aku pernah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepadaku, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu, keadaanmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah pun berkata, kata Hanzalah berkata, Hanzalah ini telah jadi orang munafik. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan aku, kata Hanzalah, kata Abu Bakar, apa kabar nih? Aduh, aku ini kayaknya jadi orang munafik, kata Hanzalah. Kayaknya itu aku ini sudah jadi orang munafik. Arti munafik itu bermuka dua. Di depan Nabi baik, di belakang jahat, ibarat katakannya. Nah, zaman sekarang banyak orang munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar, subhanallah ma taqul. Hei, kata Abu Bakar, Maha suci Allah, apa yang kau katakan ini? Bagaimana mungkin tukang catat, tukang tulisnya Rasulullah SAW jadi orang munafik? Gimana maksudnya? Kata Sayyidina Abu Bakar ya. Lalu aku menjawab, kata Hanzalah. Nah, kalau kita nih sahabat, ya, termasuk aku, kata Hanzalah, sedang berada di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menceritakan tentang surga, Nabi kita menceritakan tentang neraka. Maka kata Hanzalah, aku dan kita semua merasa surga dan neraka itu di hadapan kita. Dan itu memang seperti itu ya. Nah, kalau orang sudah asyik tuh ya, ketika mendengar tentang cerita surga, tentang cerita neraka, itu seakan-akan kita melihat surga dan neraka di hadapan kita. Kami punya guru Al-Habib Umar bin Hafidh. Itu kalau beliau sudah bercerita
tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan Nabi, kita seakan-akan itu berada di tengah-tengah, di tengah-tengah cerita itu. Kalau beliau cerita tentang kisah padang mahsyar nih, perasaan kita itu kita ini di dalam padang mahsyar, di tengah-tengah orang yang banyak. Nggak tahu gimana kalau bisa begitu. Kami merasakan itu. Padahal dilihat sekeliling kita ini orang, iya teman-teman, tapi ketika terbawa suasana itu, terhipnotis dengan suasana cerita itu, kita merasa di tengah-tengah itu. Ketika bercerita tentang surga, kita tidak terasa tersenyum, seakan-akan kita berada dalam surga. Nah, itu guru kami, apalagi Rasulullah, kakek beliau yang bercerita. Jadi kata Hanzalah, kalau kita nih, termasuk aku, kata Hanzalah, berada di tengah-tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, aku, kata Hanzalah, merasa seakan-akan surga dan neraka itu di hadapanku. Tapi kata Hanzalah, kalau kita sudah keluar, ini Rasul sudah cerita, sudah selesai nih majelis, sudah bubaran. Aku, kata Hanzalah, termasuk kita semuanya, pulang kepada rumah kita. Kita sudah kembali dari majelis, kita telah kembali atau keluar dari majelis tadi, pulang kita ke rumah kita, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, dan berbagai macam urusan kita. Maka kita ini sering lupa apa yang tadi kita duduk dengan Rasul. Kan begitu tuh ya, kalau kita sudah bulik tuh, bertemu lawan bini, bertemu lawan anak, apa yang tadi kita bicarakan, pelajari, itu lupa sudah. Yang tadi menangis-nangis, mengingat dosa, tapi ketika bulik, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, lupa sudah. Bermainan lawan anak, lawan bini. Nah, kata Hanzalah, aku tuh merasa kayak orang munafik gitu loh. Di hadapan Nabi aja pindah khusyuk benar, tapi kalau sudah bulik, ketemu bini, ketemu anak, lupa sudah. Bermainan lagi lawan anak bini, gawean banyak kurang, menghitung duit, lupa sudah. Yang tadi yang menangis-nangis itu lupa. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Nah, kata Abu Bakar, demi Allah, wahai Hanzalah, sama. Artinya yang Ika merasakan, lawan aku rasakan sama. Ketika di hadapan Nabi, Masya Allah, khusyuk benar kita. Tapi ketika sudah balik ke rumah, lupa sudah yang tadi itu semua. Lupa sudah loh, ingat lagi. Nah, coba kalau kita yang berumrah tuh ya, ulun kan rancak bawa umrah. Insyaallah nanti tanggal 24 ulun berangkat lagi, 24 November bawa rombongan lagi kayak para 50 orang bawa rombongan. Nanti Desember rencana tolak lagi, Januari, Februari, sampai bulan puasa lah, tiap bulan mungkin nanti. Oke, makasih. Nah, jadi kalau membawa jamaah ini, terkadang jamaah itu di depan Ka'bah, Masya Allah. Apalagi kalau tawaf wada, hendak perpisahan tuh, hendak bulik, bertangis-tangisan di depan Ka'bah itu, nangis di depan Ka'bah, memeluk Ka'bah, ingat dosa lah, ingat apa macam-macam aja dah. Bangkak, mata tuh bangkak menangis. Tapi pas sudah bulik ke hotel, ketawaan sudah. Kisahnya macam-macam. Aku tadi jarnya terpegang keteknya orang Arab. Ada aku tadi bersenggolan lawan ini. Berkisah yang lain. Padahal tadi di depan Ka'bah, Masya Allah, la ilaha illallah, menangis, bertobat dengan Allah Ta'ala. Tapi sudah bulik, ya sudah lupa lagi. Nah, kata Hanzalah, aku tuh merasa kayak orang munafik gitu loh. Di hadapan Nabi aja baik, di belakang ada baik. Kata Abu Bakar, sama Hanzalah, demi Allah sama juga aku rasakan begitu. Kata Abu Bakar, kata Hanzalah, wah kita ini kayaknya orang munafik nih. Ayo kita bertakun lawan Nabi, apakah kita ini orang munafik atau kada?
Nah, itulah maka berangkatlah Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pergi dan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku, kata Hanzalah, bercerita, ya Rasulullah, bahasa kitanya, perasaan kami nih jika kami berada di hadapan engkau wahai Rasulullah, engkau bercerita tentang surga, engkau bercerita tentang neraka, maka surga dan neraka itu seakan-akan di hadapan kami. Kami ini merasa melihat surga, kami merasa melihat neraka. Ketika bercerita surga, kami seakan-akan berada dalam surga. Ketika engkau bercerita tentang neraka, seakan-akan kami berada dalam neraka. Tapi kata Hanzalah, ketika kami bulik kepada bini kami, kepada anak kami, dan kepada bermacam-macam urusan-urusan kami yang tadi kami khusyuk di hadapanmu, oh ternyata lupa berat, lupa semuanya. Ya Rasulullah, jar Hanzalah nih ya, Abu Bakar juga samping, apakah kami ini termasuk orang munafik? Munafik kami ini menangis di hadapan pian aja, bulik ketawaan sudah lawan laki bini, lawan anak. Apakah kami ini munafik ya Rasulullah? Apa jar Nabi? Mungkin kita sama-sama merasakan ini ya. Coba kalau ada acara besar begitu ya, peringatan Maulid Islam Milad, penceramahnya ini kada berlucu-lucu. Penceramahnya ini membawakan suasana itu dengan suasana yang syahdu. Kita terkadang merasa menetes air mata, mengingat dosa, ingat mati. Kira-kira kalau nanti meninggal, terhapus kada dosa kita ini. Kira-kira nanti di akhirat ada nggak kita bisa pahala? Kalau bisa penceramah seperti itu membawa suasana syahdu. Dan seperti itu pantas sebaiknya penceramah. Ini ada penceramah alahan daripada pelawak. Daripada pelawak. Ini hendak berceramah kah hendak belawak ini? Apalagi pandirannya pandiran naudzubillah min dzalik, pandiran porno. Ada baik itu ya. Kami mohon maaf sekali. Kami diajarkan di guru-guru kami itu ada pantas mempandir nang ya bahasa porno-porno itu ada pantas. Kalau hendak lucu ya lucu sekedarnya saja, jangan sampai nang ketawaan kesana kemari. Tapi ya begitulah ya, bermacam-macam para pendakwah itu bermacam-macam gayanya. La ilaha illallah. Ada ulun suah ceramah ya di hotel mana gitu diundang. Jadi ada yang punya hotel nih, dia bilang kalau bisa pian ceramah lucu-lucu. Nah jar ulun kada bisa melucu. Kada bisa melucu. Ya, kalau anak pian melucu sekali dia manggil pelawak, ulun kada bisa melucu. Ulun nang sederhana aja. Artinya kalau ada lucu ya ketawa juga, cuman kada bisa melucu, bersengaja melucu-lucu kada bisa. Nah, ya. Kita kembali, apa jar Nabi? Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang aku berada di genggaman Allah Ta'ala. Apa ajar Nabi? Perhatikan ini ya. Seandainya kamu sekalian tetap sebagaimana keadaan kalian ketika berada di hadapanku dan selalu mengingatnya, niscaya para malaikat-malaikat Allah akan menjabat tanganmu di tempat-tempat tidurmu dan juga jalan-jalan di mana engkau berjalan. Tetapi wahai Hanzalah, semuanya itu ada waktunya, sesaat dan sesaat saja. Ada waktunya. Artinya ini ya, kata Nabi, kalau seandainya suasana yang kalian tadi berada di hadapanku itu seakan-akan melihat surga di hadapan, seakan-akan melihat neraka, lalu perasaan itu kada hilang sampai bebuahan ikam nih bulik ke rumah, masih ada terbawa suasana itu. Sampai ke rumah, ketemu bini, ketemu anak, itu tidak merasa. Suasana kayak melihat tadi di surga dan neraka. Kalau suasana itu terus berlangsung, kata Nabi, malaikat akan berjabat tangan denganmu. Artinya, bahasa kitanya apa ya? Hal yang seperti itu ada waktunya. Ada waktunya.
Artinya kita khusyuk di sini. Ketika kita lawan bini, kita bergembira, bersenang lawan bini. Kalau ingat terus seperti itu, kita kan tidak bisa lawan bini. Hendak berhubungan lawan bini, teringat neraka kada jadi. Kalau jadi ini bisa ada waktunya. Ini waktunya lagi khusyuk, ini lagi waktu santai. Nah seperti itu. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau itu kan diberikan mukjizat bisa menguasai seluruh makhluk di dunia ini, termasuk jin, setan dan sebagainya. Beliau bisa menguasai itu karena beliau punya cincin sakti. La ilaha illallah. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman ini bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, bahasa kitanya nih ya, kira-kira boleh nggak ya Allah ulun mengurung setan-setan yang ada di dunia ini? Kan dia bisa menguasai setan, jin, setan, nang nakal-nakal, ulun kurung supaya bubuhan setan ini kada mengganggu manusia, kada mengganggu manusia, kada nang ibarat kata menggoda manusia lagi. Kata Allah Ta'ala, kuizinkan. Maka seluruh setan-setan yang ada di muka bumi ini, termasuk dedengkotnya iblis, ditahan sama Nabi Sulaiman. Tangkapi, dikurung. Nah setelah itu, kejadian itu kan ini kisah Israiliyat nih. Setelah kurung, aman sudah, dari lagi orang yang berbuat jahat kadada. Nah kemudian Nabi Sulaiman keluar istana, hendak melihat nih bagaimana keadaan di luar setelah ditangkapnya bubuhan syaitan iblis ini. Nabi Sulaiman keluar. Ternyata pas ketika beliau keluar dari istana tadi, kosong jalanan kosong, pasar kosong, tidak ada orangnya sama sekali. Nang berjual kadada, nang pembelinya kadada. Kata Nabi Sulaiman, kemanaan manusia ini? Manusianya kadadaan, kemanaan ini, kata Nabi Sulaiman. Maka orangnya banyak, tiba-tiba kosong, pasar kosong, jalanan kosong, kemana manusia ini? Melihat Nabi Sulaiman, oh ternyata manusianya berada di masjid, seberataan di masjid. Kata Nabi Sulaiman, kadang berjualan kan di pasar, jangan orang-orang di masjid. Kadang Nabi Sulaiman, kenapa? Kami ini perasaan kayak nak mati sudah. Kayak ini sebentar lagi kami mati, daripada kami mati nang kada baik, kami hendak beribadah dulu nah. Hendak beribadah supaya mati dalam husnul khatimah nih. Lalu Nabi Sulaiman pun berpikir, oh ini toh hikmahnya Allah menciptakan apa tadi? Syaitan. Kalau tidak ada setan, dunia ini kada berputar, kada berjalan. Orang semuanya hendak beribadah aja. Nah akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau begini kada nak berjual, kada nak beli, beribadah berataan, dunia kada ada lagi begini. Dilepaskan setan tadi, sudah dilepaskan. Ya Allah minta izin, kau lepaskan setan semua. Kata Allah, lepaskan berataan. Setelah dilepaskan oleh Nabi Sulaiman, keluar lagi Nabi Sulaiman dari istana, melihati hibak dah pasar. Pasar hibak, jalanan hibak sudah dengan manusia. Kenapa? Karena ada sudah menggoda. Nah jadi salah satu hikmahnya itu ada setan tadi apa ya? Supaya kehidupan ini berjalan. Ya, arti berjalan itu ada yang menukar, ada yang membeli, ada yang kesana, ada yang kemari. Coba kalau seandainya setan kadang menggoda, hibak masjid ini. Nah itu yang kata Rasul, sa'atan wa sa'atan. Semuanya itu ada waktunya. Kita tidak dilarang mencari di dunia, tapi saatnya salat, saatnya ibadah, saatnya puasa, saatnya bergembira, tapi jangan sampai bergembira melupakan Allah, bergembira sampai berbuat maksiat, salah seperti itu. Pun sebutin lagi hadis lah. Terakhir nih, hadis yang ke-11.
Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israila nadara ay yaquma fi syamsi wa la yaquda wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastadilla wal yaq'ud wal yutimma shaumahu rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas ini keponakan Nabi. Pamannya Nabi kan Sayyidina Abbas, salah satu pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Abbas ini makamnya, kuburan beliau ada di kota Taif. Kalau kita berangkat umrah, berangkat haji, kalau kita ada jalan ke kota Taif, salah satu destinasi tempat yang kita datangi di kota Taif adalah berziarah ke makamnya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Kemudian tiba-tiba ada seseorang laki-laki berdiri. Lantas beliau mempertanyakan orang yang berdiri itu. Para sahabat menjawab, orang itu ya Rasul namanya Abu Israil. Kata Nabi, kenapa dia berdiri? Dia bernazar ya Rasul untuk berdiri pada waktu panas hari dan tidak mau duduk, tidak akan berteduh serta tidak akan berbicara, sedangkan ia sedang dalam keadaan puasa. Nah, jadi orang ini bersemangat di dalam ibadah, ketika mendengar khutbah Nabi tiba-tiba berdiri. Peraga khusyuk nih ya, khusyuk. Nabi biarkan saja. Setelah itu kata Nabi, selesai itu, nah Nabi siapa orang tuh tiba-tiba berdiri? Bahasa kita ini telah ada berduduk-dudukan, maka panas nih harinya. Nggak mau bicara, diam begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kata-kata sahabat ya Rasul itu namanya Bani Israil. Nah, Abu Israil namanya. Dia bernazar nggak mau duduk, mau diri aja, nggak mau ngomong, dia puasa itu seharian. Ya, kata Nabi, oh salah begitu. Bahasa kitanya, lalu Nabi menyuruh beritahu kepada orang itu, suruhlah dia duduk, dia berbicara, ya, berteduh. Kemudian sempurnakanlah puasanya. Jangan berdiri begitu, kasihan nanti dia. Artinya di dalam masalah seperti ini jangan berlebihan. Ya, ada gini ya, ulun melihatnya ya, entah apa maksudnya ya. Jadi ada umpama acara apa namanya, acara ini maulid atau apa di lapangan begitu. Baca maulid tiba-tiba hujan turun umpama. Ada seikung duduk khusyuk benar begitu. Kada biar hujan khusyuk benar. Jangan juga kalau hujan berteduh, ya, berteduh jangan pindah khusyuk benar. Kalau garing, kalau kita ini bukan malaikat yang kada bisa garing. Kalau memang hujan berteduh, bertindih ke sana berandar, berteduh di mana lah begitu. Jangan berdiam. Nanti di kamera orang, khusyuk, bikin status. Inilah orang yang sangat khusyuk. Wah, bahaya tuh, nanti timbul perasaan bangga. Jangan ya, pindah panas berteduh. Kami mohon maaf lah kemarin itu 4 haul di Solo, di haulnya Habib Ali Habsyi di Solo. Jadi hari terakhir itu acara dari pagi habis salat subuh acara sudah. Sampai kurang lebih parak juhur tuntungan itu. Lawas benar ya. Lalu waktu zuhur ini maksudnya karena padatnya manusia ini pulihkan. Acaranya tentu mungkin kurang lebih jam 10 mungkin. Itu matahari sudah panas. Jadi orang dudukan begitu, sebagian orang kadang-kadang artinya ada yang berteduh, ada yang bulik karena. Jadi ulun pada elon orang di samping. Jar ulun, Pak saya mau berteduh panas. Berteduh di bawah pohon, ngapain? Panas-panas. Nah, buat berteduh kita berpindah, baca lagi maulid, nyambung maulidnya.
Nah, jadi kalau memang kita kondisi bisa memudaratkan kita pada saat beribadah, berpikir-pikirlah, ya, jangan terlalu berhemat benar. Mau acara pas hujan, iya, kalau bersingkir hujannya kada basah, berapa pulang nanti. Ya. Harinya panas, berteduh. Harinya hujan, berteduh. Ya. Nah itu jar Nabi, jangan berlebihan. Artinya kalau memang dia puasa, suruh duduk, jangan berpanas. Ya, duduk jar Nabi. Kemudian apa? Sempurnakan puasanya. Jangan terlalu berlebih. Jar orang zaman sekarang jangan lebay lah. Janganlah lebay. Jangan terlalu berlebihan di dalam ibadah yang seperti itu. Nah ya, ala kulli hal. Bahkan di dalam salat, itu naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Kalau ada ular nih ya. Ada ular atau binatang yang membahayakan kita boleh membunuh binatang tadi walaupun dalam keadaan salat. Walaupun kita bergerak 3 kali berturut-turut, ini ada apa-apa. Ini namanya salat syiddatul khauf. Salat pada saat keadaan mencekam, kita boleh mengusir ular tadi. Bahkan dalam fikih itu kan ada namanya salat syiddatul khauf. Ketika perang, salat musuh datang, terus saja salat tapi sambil berkelahi. Ya. Jangan saya berpikiran lain lagi ke sana. Jadi kalau dalam fikih silakan, nggak batal. Kita bergerak 3 kali berturut-turut nggak batal. Asalkan jangan melakukan yang 2 ini. Apa itu? Jangan berkuciak. Ada musuh datang pas salat, musuh datang. Iya. Batal kita berkuciak. Atau pas berkelahi tindak tahi ayam, batal kita, itu kena najis. Tapi selain daripada itu, pas lagi sholat, musuh datang, laksanakan sholat sambil berjalan, sambil jungkir balik, sambil apa, sujudnya gimana, rukunya gimana, pakai isyarat, boleh, tidak apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena itu ada waktunya. Tapi kalau bukan dalam keadaan perang seperti itu, ya sholat seperti biasa. Begitulah. Ulun mohon maaf lah, bukan apa-apa, ini pengalaman saja. Di dalam ilmu fikih itu dibolehkan kita sholat di atas kendaraan, boleh. Sholat di mobil, di motor, asalkan sholat sunat. Kalau sholat wajib, itu mesti sholatnya seperti kita halnya berada di tanah. Ulun mohon maaf lah kalau bolik, maksudnya dari pondok ke Balikpapan atau dari Balikpapan menuju ke pondok, itu rancak ulun sholat di atas kendaraan tuh rancak banget, sambil nyetir sambil sholat. Sambil nyetir sambil sholat. Kenapa? Boleh, hukum fikih boleh. Nah, Bapak dia 3 kali bergerak berturut-turut itu ada masih beda pendapat. Rancak ulun. Iya. Jadi rukuknya beda. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sujudnya Allahu Akbar. Tuntung dari sana sampai ke pondok itu berapa rakaat sholat? Tuntung. Ya. Jadi boleh hukumnya, boleh. Ya. Karena Nabi juga melaksanakan itu. Dalam hadis Muslim, Sayyidina Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala dabbati haitsu tawajjahat bih." Dikatakan dari Sayyidina Anas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di atas kendaraan beliau dan beliau menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Itu dalam bab fikih. Artinya dalam masalah begini kita boleh salat sunnah. Tapi salat sunnah kata ulama yang tidak ada, Nabi melaksanakan salat wajib di atas kendaraan nggak ada. Kalau Nabi salat pasti turun. Tapi kalau salat sunnah boleh. Nah jadi kan naik onta itu alahan daripada naik sepeda motor. Kalau naik sepeda motor nyaman, naik onta artinya bergerak 3 kali lebih banyak daripada naik motor. Kalau naik motor nyaman aja. Naik mobil apanya lagi, apalagi naik onta lu. Onta dulu kan nyatang. Tapi begunjak dia Nah di sini boleh kita salat sunnah tadi. Ala kulli hal ya. Cukup dulu, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.